16 bulan setelah disyariatkannya ibadah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menerima wahyu yang awalnya kiblat pertama kita umat Islam itu adalah Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Maka alihkanlah pandanganmu, pindahkanlah arah kiblatmu. Yang awalnya kita 16 bulan Rasulullah dan para sahabat salat menghadap Masjid Al-Aqsa Palestina, kemudian sejak turun ayat itu kiblat kita pun pindah ke Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Banyak yang tidak tahu, bahkan tidak pernah dengar atau tidak mengerti betapa pentingnya Masjidil Aqsa Palestina bagi kita umat Islam. Pertama, Masjid Al-Aqsa adalah merupakan kiblat pertama kita umat Islam. 16 bulan lamanya Rasulullah dan para sahabat itu salat bukan ke Ka'bah, tapi hadapnya adalah ke Masjidil Aqsa dan Palestina. Yang kedua, Masjidil Aqsa merupakan tempat singgah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "La tashuddur rihal illa li thalasi masajid." Janganlah kalian bersusah-susah untuk melakukan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, dan yang kedua adalah masjidku ini, kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Palestina. Ada 3 masjid yang sangat utama, yang sangat mulia dalam Islam, yang keutamaan salat di dalamnya berbeda dengan salat di masjid-masjid yang lainnya. Yang semuanya itu menunjukkan betapa pentingnya masjid-masjid itu di dalam kehidupan umat Islam. Saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu Hamas, salah satu faksi perjuangan Palestina, melakukan gempuran besar-besaran ke Tel Aviv, merupakan ibu kota Israel Yahudi laknatullah alaihim. Sekitar 5.000 rudal diserangkan untuk menghanguskan Tel Aviv Yahudi, dan akhirnya itu mendapatkan balasan dari Yahudi Israel itu sendiri. Dan pada hari ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berita terakhir sudah 2.000 umat Islam syahid selama 1 pekan terakhir ini. Bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah, dalam 1 pekan 2.000 yang sudah syahid. Negara-negara barat, pemimpin negara barat kemudian mengecam, tapi yang dikecam itu adalah serangan rakyat Palestina ke Israel dengan mengatakan bahwa serangan ini adalah serangan teroris. Kalau orang Israel Yahudi yang terbunuh, cepat betul bangsa barat berbicara, pemimpin barat cepat betul angkat bicara. Tapi ketika yang terbunuh itu adalah anak-anak muslim Palestina, bayi-bayi yang tak berdosa, perempuan-perempuan yang lemah, tidak ada satupun bangsa barat yang kemudian pemimpinnya angkat bicara mengecam Israel, karena mereka bagian daripada Israel Yahudi itu sendiri. PBB yang katanya pemersatu bangsa-bangsa, yang ingin menciptakan perdamaian pun tidak pernah berani berhadap-hadapan dengan Israel yang jelas-jelas telah beberapa kali dan sering melakukan pelanggaran-pelanggaran perang karena menghantam dan menghabisi nyawa rakyat sipil Palestina. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang harus kita pahami dan yang harus kita tanamkan ke dalam diri dan kepada anak generasi kita, bahwa Israel, bangsa Yahudi, adalah merupakan penjajah yang datang ke tanah negara Palestina. Itu harus dicamkan dengan betul. Jangan seolah-olah nanti akhirnya dimintalah supaya kita berdamai dengan Israel, tidak perlu melakukan serangan asalkan hidup damai. Yang harus dipahami adalah mereka adalah penjajah. Sama seperti halnya ketika Belanda datang menjajah negeri kita. 350 tahun lamanya mereka menjajah negeri kita. Tiba-tiba ada sekelompok daripada bangsa ini yang membentuk laskar, yang membentuk komunitas perjuangan melawan Belanda. Kemudian diserang Belanda pada saat itu. Kok ada orang yang mengatakan Belanda diserang teroris? Itu kan logika berpikir yang terbalik. Orang mereka yang datang menjajah, mereka diserang, mereka bukan diserang teroris, tapi mereka sebenarnya sedang diusir dari negara yang mereka jajah. Tidak ada hak Belanda untuk hidup di negeri kita Indonesia, dan kita sudah merdeka. Begitu juga dengan rakyat Palestina. Kapan Yahudi itu masuk ke negara Palestina? Sekitar 100 tahun lalu, 14 Mei 1948. Ketika runtuhnya kedaulatan Turki Utsmani di Turki. Seorang pengusaha besar Yahudi yang menjadi penopang dana berdirinya Zionisme negara Israel, Theodor Herzl, meminta kepada Sultan Abdul Hamid II untuk membeli sebagian tanah di Palestina dengan harga pada saat itu 1.500 pound sterling atau sekitar 3.000 triliun rupiah. Tetapi Sultan Abdul Hamid yang pada saat itu kemudian mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah menjual sejengkal pun tanah dari Palestina. Karena Palestina ini bukan tanahku, tetapi merupakan tanah milik umat Islam yang mereka sudah beberapa kali membanjiri tanah negeri itu dengan darah kaum muslimin. Saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Islam harus mempunyai perhatian dan kepedulian, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dan tidak mau tahu dengan urusan umat Islam, maka dia sebenarnya bukan bagian dari umat Islam. Kenapa kita harus peduli terhadap bangsa Palestina? Pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kita orang muslim bersaudara. Walaupun kita beda suku, beda negara, jarak kita dengan Palestina jauh sekali, tapi kita diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Kita bertuhan dengan Tuhan yang satu, maka kita bersaudara. Lepas jarak, lepas kesukuan, karena kita semua muslim bersaudara. Yang kedua, Palestina merupakan bumi suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kiblat pertama umat Islam dan tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, saudaraku, sebagai sebuah bangsa dan negara, kita jangan pernah lupa bahwa ketika negeri kita memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945, negara yang pertama sekali mengakui kedaulatan negara ini, mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, bukan negara barat, tapi negara Palestina. Saudara kita muslim Palestina adalah negara pertama sekali yang mengakui bahwa Indonesia adalah negara berdaulat dan sudah merdeka. 3 alasan ini sudah cukup bagi kita untuk peduli terhadap saudara-saudara kita muslim Palestina. Kalaupun itu tidak bisa menyentuh kita, setidak-tidaknya mereka adalah manusia.
mereka yang harus terbantai, yang terluka, yang syahid, hanya gara-gara penjajah yang datang menjajah negeri mereka, yang sebenarnya tidak punya hak untuk tinggal di negara Palestina. Oleh karena itu, saudaraku jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai muslim untuk memberikan perhatian dan kepedulian kita terhadap saudara kita muslim Palestina? Pertama tentunya yang bisa kita lakukan seminimal mungkin adalah doa. Doa untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan keyakinan mereka, sehingga kalaupun mereka harus mati, mati mereka bukan mati sia-sia, tapi mati mereka adalah mati syahid. Maka nanti ketika sholat Jumat ini di rakaat kedua, mari sama-sama jamaah yang dirahmati Allah, kita laksanakan kunut nazilah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 bulan penuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kunut nazilah, mendoakan kehancuran sebuah suku, sebuah bangsa yang telah memerangi umat Islam. Maka doa silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang beriman. Kita tidak mungkin dan tidak mungkin akan berangkat ke Palestina berangkat senjata. Tidak bisa dan tak akan diizinkan itu. Tapi kita punya senjata, yaitu doa. Setiap selesai salat imam-imam kita selipkan doa. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin al mustad'afin fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin la siyamal yahud. Allah menangkan umat Islam Palestina, hancurkan orang-orang Yahudi ya Allah sehancur-hancurnya. Itu kita lakukan setiap selesai salat. Dan nanti ketika sholat Jumat di rakaat kedua sebelum kita sujud, kita angkat tangan kita doa kunut nazilah, memohon kemenangan untuk umat Islam Palestina di Gaza dan kehancuran Yahudi Israel laknatullah alaihim.